Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap setia bersama kami. Anda tengah menyaksikan program Merah Putih, program baru yang dihadirkan oleh Nusantara Televisi, hadir setiap hari Rabu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kami ajak Anda untuk sama-sama kita menelaah, mendiskusikan, mempertajam program dan kebijakan pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto yang tentunya kritik, masukan yang kita diskusikan malam ini akan kembali kepada kita sebagai bangsa Indonesia. Malam ini kami membahas tentang swasembada pangan dan seperti yang saya buka tadi sudah hadir 4 narasumber. Saya akan bergeser sekarang ke Pak Budi dulu deh. Pak Budi, karena kalau tadi kita mendengarkan keluh kesah atau curhatannya Pak Henry itu cukup banyak, tetapi tentu tetap ada optimisme. Nah, persoalannya sekarang Pak Budi, bagaimana dalam waktu yang singkat ini dengan Badan Pangan ini, dia harus kemudian mengakselerasi lah ya Pak ya. Apa yang bisa Anda sampaikan Pak? Baik, kalau kita melihat sekarang ini kan biasanya dilakukan perencanaan 5 tahun. Jadi kita sudah membahas sebenarnya sejak lama itu dengan Bappenas, dengan KL terkait itu tentang rencana pembangunan jangka menengah 2025-2029 yang di dalamnya itu kita menurunkan dari Astacita. Ya. Jadi khusus swasembada pangan ini di Astacita kedua atau nanti diterjemahkan di bahasa RPJMN itu menjadi prioritas nasional kedua. Nah, di sana kalau panjangnya ya kita baca memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan dan seterusnya. Okay. Nah, swasembada pangan ini sudah diturunkan di dalam program-program namanya program prioritas dan di Badan Pangan nanti kita akan fokus kepada namanya kegiatan prioritas karena ada KL lain ya. Nanti ada Kementerian Pertanian teknis tadi terkait dengan benih, produktivitas, pupuk. Nah, tapi kami, Badan Anda ini kan mengkoordinasi kebijakan lintas kementerian begitu kan? Ya. Jadi nanti dari produksi itu kita punya yang namanya neraca pangan, Pak. Neraca pangan itu berisi data setiap bulan kita update, itu ada produksi, kemudian ada kebutuhan. Jadi kalau target produksinya sekian, kebutuhannya sekian, kita kalau mau surplus seperti apa? Itu ada ya, kita instrumen itu yang kita pakai. Nah, kita kemas di dalam program nanti unsurnya di sana itu yang paling urgent misalnya adalah tentang cadangan pangan pemerintah. Ya. Kita sudah membuat sebenarnya sejak berdirinya Badan Pangan itu ada namanya Perpres 125. Itu tentang pengelolaan cadangan pangan pemerintah. Yang di dalamnya kalau skala nasional kita dikelola oleh Bulog. Nanti kita membuat regulasi, Bulog melakukan operator. Jadi kalau daerah-daerah tertentu misalnya kemarin di NTT ada bencana alam misalnya, kontak ke Badan Pangan nanti kita menugaskan ke Bulog untuk menyalurkan cadangan pangan beras terdekat gitu. Nah, menjelang tadi karena berbicara tentang swasembada pangan 2025 kita ketahui sudah bertekad semua ya pemerintah untuk tidak melakukan impor gitu. Oleh karena itu yang diantisipasi adalah tadi sudah disampaikan Bapak mengenai Pak Henry mengenai sekarang masuk musim tanam. Maka yang di kita sudah melakukan Matas Koordinator Menko Pangan itu menyiapkan bagaimana nanti sekitar bulan Februari, Maret itu panen besar sehingga Bulog harus nyerap sebanyak-banyaknya. Februari, Maret ya pada saat Maret. panen. Kalau saya lihat misalnya indikatornya Pantura itu tahun lalu agak mundur, sekarang sekitar November Desember sudah ada penanaman lah gitu ya. Sehingga Bulog sudah menyiapkan. Nah, ada tantangan di sana memang misalkan kalau musim hujan itu kita memerlukan dryer yang banyak dan sebagainya. Kita menata tentang harganya bagaimana di petani kalau tadi disampaikan harganya panen itu biasanya harganya turun. Nah, kita sudah punya HPP gitu. Kita sudah setiap periodik kita selalu evaluasi bareng-bareng termasuk Pak Henry saya kira sering berkomunikasi pada posisi seperti apa sehingga tadi petani yang panen itu bisa diserap. Nah, Bulog nanti kita di dalam Perpres 125 itu memakai namanya sistem dynamic stock. Jadi kalau sudah kita harus jaga
dalam tempo tertentu harus keluar. Maka ada program-program turunannya kita. Berapa lama itu? Biasanya kalau kemudian outnya. simpannya beras normalnya ya 3-4 bulan itu bisa. Sehingga kita sudah merancang program-program apa untuk bisa dilaksanakan pada saat misalkan sistem panen itu kan Maret April puncaknya ya. Iya, Nanti iya. pada musim-musim sekarang kita sudah siapkan. Nah, Pak cadangan Budi, ini kan kita dimajukan nih target swasembada kan. Ya. Jadi sudah di depan mata sebenarnya. Artinya Ya. kan semua program kebijakan harus diakselerasi, Betul. termasuk sampai ke bawah betul, itu. ya. Sudah saya kira kan kalau kita mendengarkan sudah ya soal penyuluhan saja sekarang sudah mulai mulai ditata lagi, kemudian pupuk gitu sudah dilakukan basisnya berdasarkan kuantitas, terus benih sudah mulai. Nah itu semua termasuk cetak lahan oleh teman-teman kami di Kementerian Sudah Pertanian. mulai. Iya di Kementerian Pertanian. Belum cepat jalannya. Saya kira sudah. Saya Sudah? punya teman itu Sabtu Minggu itu ke lapang, Pak. Oh gitu. Iya ditugaskan. Jadi itu betapa kita serius sekali ya menyiapkan swasembada pangan ini. Itu kalau dari Iyalah. beras. Harus lincah, orang presidennya Iya. aja lincah Iya, kok ya. begitu. Masa kita Jadi ya, seperti saya tadi misalnya, ayo berangkat. terima kasih. Oke, saya bergeser ke Pak Hariko. Wah, ini PR Anda banyak sekali sepertinya. Satu, bagaimana mengkomunikasikan ide program yang menurut saya revolusioner ini kepada masyarakat biar tidak multitafsir dulu, ya kan? Dan yang kedua soal akselerasi tadi. Dan kita ini ahlinya ya program, tapi penyakit kita ini koordinasinya gampang, implementasi eksekusinya itu yang harus jadi tantangan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Doni, Ya. Ibu Nina, Pak Henry, kemudian Pak Budi senior saya, teman-teman yang hadir di sini. Selamat ya atas kelahiran Merah putih. merah putih. Ya. Lihat dong Pak di dada saya. Kita semua merah putih loh, ya kan? Dengan berbagai Ya. profesi. Setuju ya Bapak Ibu ya? Teman-teman juga yang studio setuju ya? Tepuk tangan dong. Silakan. Ya, Pak. kita berharap forum ini betul-betul menjadi saran, kritik dan masukan untuk pemerintah. Ya. Karena bagi presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, orang-orang yang mengkritik, memberikan saran kepada pemerintah, sebetulnya adalah orang yang sangat mencintai Republik ini. Gitu. Ya. Mengapa swasembada pangan ini menjadi topik pertama di acara ini? Saya yakin ini kita juga sangat bersyukur gitu ya. Artinya kita sama-sama memahami kalau topik swasembada pangan ini sangat-sangat prioritas bagi Bapak Presiden Prabowo. Sekali lagi terima kasih untuk Nusantara TV. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, saya boleh cerita sedikit nggak? Boleh, boleh. Baik. Ya, sedikit loh Pak. Sedikit aja. Ya. Jadi teman-teman, Bapak Presiden Prabowo itu kan lahir tahun 51. Nah, kemudian 5 tahun sebelumnya, tahun 46, itu pamannya gugur dalam sebuah pertempuran. Ya. Makanya namanya kan Prabowo Subianto. Ya. Nah, kemudian setelah itu Pak Prabowo banyak diceritakan oleh para pejuang pada zaman itu, diceritakanlah bahwa para tentara itu banyak diberikan makanan oleh masyarakat, petani dan lain sebagainya. Kemudian Pak Prabowo juga mengalami langsung pada penugasan di pelosok-pelosok desa pada tahun 70-an, pada tahun 80-an, 90-an, ketika Pak Prabowo dan pasukannya kehabisan logistik, maka para petani dan masyarakat inilah yang berikan beliau Dukungan, makanan. bantuan, ya. Makanya Presiden kita Bapak Prabowo sangat menghormati petani, peternak, nelayan dan orang-orang yang berjuang di lahan, di laut dan lain sebagainya. Dan diksi itu sering disampaikan Nah, kepala negara ya. dalam berbagai kesempatan. Saya dengar. Jadi di kepalanya Pak Prabowo itu swasembada pangan itu posisinya di atas. Top of mind. Selalu disampaikan oleh beliau. Nah, dalam suatu penugasan, kan beliau tinggal di tenda begitu ya. Ketika dia membuka tendanya, dia melihat langsung dengan mata kepalanya ada rakyat yang meninggal karena kelaparan. Nah, dari situ Presiden selalu berpikir tidak boleh masyarakat ini kelaparan, kita harus swasembada pangan. Kemudian beliau
mulai selalu membicarakan kita harus hidup dengan damai, kita harus hidup dengan rukun, tidak boleh ada perang, 1000 teman terlalu sedikit, satu teman terlalu sedikit, kemudian Satu musuh terlalu banyak, ya 1000 teman terlalu sedikit. 1000 teman terlalu sedikit. Artinya Presiden kita Bapak Prabowo terus-menerus mengajak kita rukun damai, karena pangan ini kan sangat penting ya. Ya. Jadi kalau misalnya ada HP sama nasi gitu, dalam satu kondisi kita bisa tidak pilih HP, kita akan pilih nasi. Karena kalau kita pilih HP kita akan meninggal, kira-kira kan begitu. Nah, pada tahun 2025 harapan dari Presiden Prabowo itu kita tidak impor lagi, Pak Doni. Ya. Nah, Sebentar lagi loh, udah hitungan hari loh. ya. Dan pada 9 Desember kemarin, alhamdulillah kita bersyukur, itu sudah ditegaskan bahkan dipastikan oleh Menko Pangan, intinya tahun 2025 pemerintahan kita tidak akan impor lagi beras untuk konsumsi. Untuk konsumsi. Ya. Kemudian juga tidak akan impor lagi gula untuk konsumsi. Ya. Dan juga tidak akan impor lagi garam untuk konsumsi. Ya. Kemudian juga tidak akan impor lagi jagung untuk pakan ternak. Nah, itu salah satunya. Ini harus kita apresiasi. Saya ingat ya, Pak Hariko, sebelum-sebelumnya kalau Baik. pemerintah kemudian mematok target swasembada pangan, itu agak longgar. Ya kan? Kalau ini kan dipastikan, Pastikan. ya kan? Ada ketegasan. Oke, berdasarkan pengalaman Pak Prabowo yang Anda sampaikan tadi, itu juga harus dikomunikasikan kepada publik masyarakat. Artinya ini bukan cuma sekedar slogan. Iya. Ada memang ini prioritas presiden khususnya, karena memang ada faktor sejarah juga kan. Iya. Nah, pertanyaan saya, ini kan sudah di depan mata. Kalau kita menghitung tahun mungkin masih panjang, tetapi kan bagaimana koordinasi lintas sektoral, ya kan, para pemangku kepentingan, Iya. itu biar semua dalam satu frame yang sama. Ya, saya sepakat dengan Pak Doni bahwa selama ini kita punya kendala dengan ego dan lain sebagainya gitu ya. Ego sektoral ya. Ya, itulah sebabnya Bapak Presiden mengumpulkan ibu bapak kita para menteri ini di Akademi Militer, kemudian di sana disampaikan tidak perlu loyal sama Prabowo Subianto. Jangan patuh sama Prabowo Subianto, tapi loyallah terhadap kepentingan nasional kita. Jadi ini sangat visioner di mana seorang pemimpin meminta orang loyal terhadap visi. Nah, kaitannya dengan swasembada pangan ini, pemerintah tentu akan melakukan berbagai strategi ya. Karena seperti kita ketahui, kita ini pertambahan jumlah penduduknya sekitar 1,25% setiap tahun. Per tahun. Artinya bayi yang lahir nih itu sekitar 4,5 sampai 4,6 juta per tahun. Jadi pertambahan penduduk kita tuh luar biasa. Ya, perlu makanan ya. Ya, kemudian lahan ya. Lahan yang berkurang itu sekitar 40.000 hektar ya, Pak. Per tahun itu. Itu setara dengan 56.000 lapangan sepak bola atau sama dengan luasnya kota Surabaya. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita ini kekurangan pangan. Sebab itu setelah pelantikan ya, saya kira kita ingat semua, Pak Prabowo langsung terbang ke Merauke untuk memastikan bagaimana di sana lahan pertanian sekitar 1 juta hektar dapat segera berjalan. Nah, harapannya kalau ini bisa berjalan, kemudian juga ekstensifikasi istilahnya, kemudian di Kalimantan juga berjalan, di Sumatera juga berjalan. Target bisa tercapai. Ya, kita bisa survive. Nah, satu lagi yang perlu kami sampaikan, terlihat di sini kekompakannya sangat luar biasa. Antara Pak Amran dengan Pak Sudaryono, kemudian dengan Pak Zulkifli Hasan, kemudian dengan Pak AHY, kemudian Pak Yandri, dengan Bapak Nas, dengan Pak Ariza Patria, dengan Pak Safri Samsudin. Jadi ini kabinet sangat-sangat kompak, sangat solid, termasuk juga dengan Pak Dodi gitu ya, Pak Nusron Wahid. Jadi di sini kompak. Inilah manfaat dari pelatihan di Magelang kemarin. Kalau nggak ada pelatihan itu kan mereka akan saling kenalan dulu. Nah, ini visi sudah dijelaskan. Ya kan bisa di grup WA. Ya, intinya Pak Prabowo tidak inginlah
Sekarang kita ada 25 juta saudara-saudara kita yang masih miskin. Jadi kan Oke. Pak Prabowo tegas banget, dia sangat menghormati profesi yang berkeringat ini. Iya, oke. Terima kasih. Terima kasih. Nah, Ya. ini penting. Tadi kan sudah dipetakan juga. Tadi Pak Henry juga harus sampaikan loh, ada konversi lahan ya Pak ya. Berapa tadi Pak? Mikrofon Pak Henry. Kalau menurut BPN sendiri tahun 2022 itu antara 100.000 sampai 150.000 per tahun. Lah, kemudian petaninya beralih profesi jadi apa? Ya ini yang pertama dia jadi buruh tani Buruh tani. ya ataupun bekerja di luar pertanian Atau jadi juragan kos-kosan gitu enggak ya? Iya, tidak ya. Ataupun dia justru lahannya menjadi berkurang dan ini sangat relevan misalnya tahun 2013 itu 14,24 juta sebagai petani gurem di bawah 0,5 hektar. Sekarang itu sudah 17,24 juta. Karenanya Rata-rata per petani itu memiliki lahan cuma di bawah 0,5 berarti hektar. setengah hektar ya? Ya, Oke. jadi karena itu ya untuk swasembada pangan yang sekaligus untuk kesejahteraan petani dan orang-orang yang bekerja di pertanian ini dan tinggal di pedesaan, menurut kita harus dilaksanakan apa yang disebut dengan reforma agraria. Iya, oke. Membagikan tanah kepada petani, orang-orang yang tidak punya tanah di pedesaan dan yang menjadi buruh tani yang kalau totalnya orang yang bekerja di pertanian itu kan ada 40,75 juta orang. Oke. Pak Henry, saya bukan ahli pertanian, tapi saya percaya kita yakin ada teknologi pertanian yang mampu ya mensupport target itu. Nah, tapi kebijakan penting Bu Nina. Kebijakan apa yang menurut Anda yang bisa mendorong, mempercepat, mengakselerasi dengan keterbatasan yang tadi disampaikan oleh Pak Henry itu? Menurut Anda? Iya, itu betul sekali. Boleh mikrofonnya, Bu. Ya, jadi betul sekali. Teknologi itu sangat penting. Ada di lahan dan produktivitasnya. Jadi ini saya dapatkan dari wawancara saya dengan petani Indonesia yang menjadi petani di Jepang. Di Jepang. Oh, Jadi saya tanya oke. apa sih bedanya jadi petani di Indonesia dengan di Jepang? Saya berhutang budi ini untuk Bu, 1 hektarnya di sini per hektar itu produktivitasnya hanya panen 1 kali di Jepang. Tapi hasilnya lebih banyak daripada 1 hektar di Indonesia yang panennya 2 kali. Oh ya? Jadi ini di kepala kita kan 1 kali panen di Jepang. 1 Iya. kali tapi volume lebih besar. Hasilnya lebih banyak daripada Hasil. 1 hektar di Indonesia Dengan karena luasan lahan yang dia sama, 1 dia hektar. orang Jawa Timur yang pindah ke Jepang itu, kebetulan istrinya Jepang, lalu dia beroperasi di situ bekerja sebagai petani dan dia tahu persis 1 hektar, dia bilang yang di Jawa Timur itu saudara-saudara yang ngelola itu hasilnya per tahun, namanya hasilnya 2 kali panen ini, lebih sedikit daripada dia 1 hektar di Jepang. Ini bukan lahan vertikal kan? Enggak, ini lahannya Sama, biasa, kan? Oke. biasa, lahan biasa. Yang membedakan dia bilang adalah bibit, pupuk, alat. Jadi saya tanya berapa sih pegawainya, kan dia mengelola sekian 30 hektar atau berapa. Kok sendirian? Traktornya ada 5 Pak. Mulai dari menyebarkan bibit pakai traktor, mengolah pakai traktor, jadi ini alat. Jadi waktu dulu kita kan pernah punya ide kasih traktor itu. Jadi alatnya, dia orangnya langka karena kan mahal tenaga Betul. kerja di negara maju. Iya. Ini saya hanya mengatakan tentu ada alat. Bantuan alat akan meningkatkan produktivitas. Bibit, pemerintah memberikan bibit terbaik dari hasil studi yang menghasilkan produktivitas tinggi. Panen karena dia sekali setahun, Jepang itu kan ada musim dinginnya ya, ada saljunya. Iya. Nggak Sekali. produktif kalau sudah salju. Dia pun berkata kalau 2 bahkan dipaksa 3 itu hasilnya kan hama, dia bilang gitu. Jadi logikanya adalah 1 tapi produktif lebih Iya, baik iya. daripada 2-3 kali yang justru Iya. menghasilkan hal lain gitu Tapi ya. kuncinya kan teknologi pertanian Betul. dan alat-alat tadi ya. Alat, bibit, pupuk gitu ya. Iya. Bu Dan Dina, yang lebih penting adalah kok bisa beli alat? Itulah pembiayaan yang tadi saya katakan. ada Kalau skema pembiayaan. petani ini perlu bibit gimana? Loh, kita bayar, dia bilang saya penghasil petaninya kan, jadi begitu panen uangnya dipotong pada saat panen, bukan dicicil tiap bulan. Oke. Jadi panennya dijamin berhasil kan. Tentu kalau ada resiko nggak berhasil, ada asuransi. Jadi ada proses pembiayaan, financing yang membela petani. Jadi si petani bisa mencicil alat, bisa mendapatkan bibit, mendapatkan pupuk dengan sistem plus asuransi. Kita kan ada KUD, Bu. Nah, disinilah poin saya. Jadi
saya katakan itu juga koperasi di sana kan, tetapi berjalannya sistem itu direct ke petani. Jadi misalnya pupuk, ini bedanya dengan Indonesia apa sih pupuk di Indonesia? Pupuk di Indonesia si petani menunggu mana pupuk bersubsidi, lalu nggak kebagian saya, ternyata saya terpaksa bayar pupuk harga non subsidi lah. Di Jepang nggak begitu, di Jepang itu pupuk dia bayar harga pasar 1.000 perak misalnya, tapi dia bawa nih bahwa saya sudah membeli pupuk 1 kilo ini, berapa subsidinya? Diberikan ke si petani langsung. Selisih yang subsidi itu dikembalikan kepada petani. Jadi petani bukan lewat cari pupuk bersubsidi, jadi sebenarnya bukan. mekanisme pasar aja ya? Mekanisme pasar. Tapi ada barangnya. Barangnya ada pupuk, harga pasar kan 1.000 Iya. rupiah per kilo misalnya. Lalu di subsidinya berapa persen? 30%. Uangnya dikembalikan ke petani. Jadi bukan perusahaan pupuk kita kasih subsidi lalu barangnya hilang karena tidak ada terdistribusi atau sebagian diekspor. Kan itu berita. Kenapa sih pabrik pupuk katanya sudah disubsidi cukup untuk seluruh petani atau gimana? Kan Mbak Menteri Keuangan sibuk, ini uangnya udah kita salurkan. Kok Tapi petani barangnya, nggak kebagian? Pupuknya karena pupuk bersubsidi, jadi pupuknya didistribusi kalau nggak kebagian habis. Kalau di sana ya pupuknya harga pasar, uangnya dikasih ke petani direct. Jadi si petani kan nggak ketakutan nggak dapat kebagian pupuk bersubsidi. Jadi mekanisme pembiayaan, mekanisme mendapatkan alat, alatnya juga tadi yang saya katakan. Tapi perlu lembaga pembiayaan khusus nggak untuk petani? Memang itu dalam bentuk sistemnya itu sudah ada pemerintah. Dan pemerintah menjamin alat itu dibeli dan mampu dibayar petani dengan sistem asuransi juga kalau dia gagal panen begitu ya. Jadi artinya apa? Alatnya bukan dipaksa untuk dicicil yang kemarin terjadi ini kan alat beli traktor. Lalu si petani loh kok tiba-tiba saya jadi harus ngutang gitu ya. Nah ini pertanyaan besar nih, kok bisa nih alat yang harusnya traktor ke petani nggak jadi ada? Oh karena petani nggak mau berhutang. Kok bisa ya? Mereka takut nggak bisa bayar. Dan ada yang terpaksa kok saya jadi bayar begitu. Jadi ini ada kisruh dianggap nih. beban tambahan ya. Ya jadi ketika alat traktor yang kemarin direncanakan dibagi-bagi ke petani itu kisruh di lapangan itu gimana ceritanya? Itu kan dulu Bu. Nah, justru kita ke depan membayangkan bagaimana supaya alat ini sampai ke petani dan dia mampu bayar. Oke, Jadi baik. ada dua sistem, asuransi dan financing ya. Ya, ini penting, menarik dan sepertinya Pak Henry harus berterima kasih ke Bu Nina. Jadi nggak perlu sampai ke Jepang, ya. Studi bandingnya Bu Nina ke petani Jepang tadi. Kebetulan lagi jalan-jalan dan ngobrol dengan petani. Karena ini penting. Tapi sabar Pak Henry, saya tahu Anda sudah tidak sabar untuk ingin menyambung pernyataan Bu Nina tadi. Tapi kita rehat dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Kita akan kembali di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, program Merah Putih segera kembali. Tetap bersama kami.